Halo guys, aku akan menceritakan alur film tentang The Daily Life of the Impo Talking episode ke-5 dan ke-6 season 2. Bagi yang penasaran, simak ya. Adegan dibuka dengan datangnya iblis yang sedang berada di sekolah. Ternyata kedatangan iblis tersebut untuk mencari sebuah cincin matahari yang ternyata cincin tersebut sedang dibawa oleh Lin Xiaoyu, yang kebetulan Lin Xiaoyu tinggal di sekolah. Iblis pun marah karena cincinnya dibawa oleh orang lain. Kemudian sang iblis merasuki Lin Xiaoyu dan mencari tahu siapa dalang yang memberikan cincin mataharinya. Yang ternyata dalang di balik itu semua adalah Sun Rong. Saat pagi tiba di sekolah, terlihat murid yang sedang memberikan jimat doa untuk seseorang yang dikasihi. Namun ternyata di balik pintu ada Wang Ling DKK yang nguping perbincangan mereka yang kemudian terkejut akibat dari datangnya Guru Wang. Karena Guru Wang mengetahui jika salah satu murid memberikan jimat tersebut malah disita oleh Guru Wang. Karena ia menganggap jika jimat tersebut mengganggu pembelajaran para murid. Hari itu merupakan hari kultivasi yang mana menurut legenda memberikan jimat kepada orang yang dikasihi bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan semua urusan yang sedang dialami akan berjalan dengan lancar. Sun Rong yang melihat jimat doa disita oleh Guru Wang menjadi khawatir karena Sun Rong ingin memberikan jimat kepada Wang Ling. Tiba-tiba saja Lin Xiaoyu memberikan ide untuk Sun Rong. Kita berpindah ke Yinglu yang terlihat masih terpenjara di ruang bawah tanah sekolah. Namun siapa sangka Yinglu tidak menyerah begitu saja. Ia berusaha mengendalikan anak panah milik kakaknya yang mana anak panah tersebut akan digunakan untuk membunuh Yinglu. Ia menggunakan anak panah tersebut untuk membuka segel. Di sisi lain, Xiao A yang sedih karena jimatnya disita dihibur oleh temannya dengan mengajak untuk pergi ke cermin jembatan bulan nanti malam. Cermin jembatan bulan merupakan salah satu dari 4 mitos yang mana setiap tanggal 7 Agustus pada malam hari, maka ia akan dapat melihat masa depan. Dan pada malam itu juga akan ada banyak kejadian supranatural di sekolah. Tadi Gua Hao menyebutkan ada 4 mitos. Yang kedua ada nyanyian arwah wanita tengah malam. Yang ketiga ada tangan yang muncul dari toilet. Dan yang keempat, lift yang menuju neraka. Namun Wang Ling yang notabene adalah orang yang santuy sambil ngambil mie kremes kesukaannya dan menganggap jika kejadian tersebut merupakan mitos belakang dan hanya untuk menakut-nakuti orang saja. Tiba-tiba Sun Rong datang untuk menepuk kepala Wang Ling. Ternyata Sun Rong memberikan sebuah pesan kepada Wang Ling. Chen Zhou dan Gua Hao mengetahui sebenarnya kode rahasia Sun Rong. Pada malam harinya Wang Ling menemui Sun Rong sesuai dengan kode yang dimaksud. Namun siapa sangka Chen Zhou dan Gua Hao pun mengikuti Wang Ling untuk menemui Sun Rong. Sun Rong seketika merasa kesal karena niatnya pengen modus ke Wang Ling malah diganggu. Mereka pun berjalan, tiba-tiba saja terdengar suara kucing yang seketika membuat Chen Zhou ketakutan. Ditambah lagi kedatangan Lin Xiaoyu secara tiba-tiba membuat Chen Zhou kaget hingga terjatuh. Saat Lin Xiaoyu akan menolong Chen Zhou merasa tangan Lin Xiaoyu sangatlah dingin. Di sini Wang Ling juga merasakan ada hal yang aneh dalam diri Lin Xiaoyu. Saat itu juga terdengar suara wanita. Mereka pikir itu merupakan mitos yang Gua Hao sebutkan tadi. Ternyata suara tersebut dari terbebasnya Yinglu dari penjara bawah tanah sekolah. Kini Yinglu melarikan diri melalui saluran air. Gua Hao dan Chen Zhou yang ketakutan pun menjadi kebelet pipis. Dan untung saja mereka segera bergegas pergi ke toilet, karena kalau tidak mereka bisa pipis di celana. Di sisi lain ada Yinglu yang sedang berusaha keluar melalui saluran air. Yang ternyata Gua Hao dan Chen Zhou mendengar pergerakan tersebut. Walaupun sangat ketakutan, Gua Hao memberanikan diri untuk mengecek apa yang sedang terjadi dan membuka pintu toilet. Seketika air dalam toilet muncrat ke arah Gua Hao dan muncul sosok tangan yang membuat Gua Hao dan Chen Zhou berteriak sangat kencang. Teman-temannya yang mendengar hal itu seketika langsung menghampiri mereka dan merasa kaget dengan apa yang telah terjadi.